Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya Kak Ageng. Pagi hari ini Kak Ageng ingin mengabarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, yuk kita berdoa ya. Kak Ageng yang pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dan anugerah yang Kau berkati sehingga kami bisa menikmati hidup di pagi hari ini. Ya Bapa, di pagi hari ini kami siap ingin belajar tentang firman-Mu ya Bapa. Pimpin kami lebih lagi dalam Roh Kudus dan biarlah kami lebih lagi merendahkan hati untuk siap menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi teladan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di saat teduh pagi hari ini, yuk kita persiapkan Alkitab kita. Sudah siapkan firman Tuhannya atau Alkitabnya? Mari kita membaca firman Tuhan. Kejadian pasal 33 ayat 8 hingga ke 11. Kak Ageng yang baca ya. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Adik-adik yang terkasih, di dalam firman Tuhan Kejadian 33 ayat 8 hingga 11, Yakub benar-benar menyadari kesalahannya. Sebagai ungkapan rasa hormat dan merendahkan diri, ia sujud di hadapan Esau 7 kali. Tak lupa ia menyiapkan banyak hewan ternak miliknya sebagai upaya menggantikan berkat kakaknya yang dicurinya dulu. Esau menerima niat baik adiknya hingga akhirnya terjadilah perdamaian antara mereka berdua. Bahkan Esau menawarkan pengawal pengiringnya untuk menemani perjalanan Yakub dan seluruh keluarganya ke Sikem, tanah Kanaan. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ageng hari ini mau membagikan renungan dalam khotbah pagi hari ini berjudul usaha untuk berdamai. Jadi adik-adik, siapa yang adik-adik yang pernah memperhatikan anjing dan kucing yang sedang menggoyang ekornya, yang menggoyang-goyangkan ekornya? Ketika kedua ekor binatang yang berbeda menggoyang ekornya, mereka menunjukkan maksud yang berbeda. Nih, jika seekor anjing sedang menggoyang ekornya, biasanya tuh kalau anjing menggoyangkan ekornya agak cepat, berarti anjing itu sedang senang dan ingin mengajak bermain. Sebaliknya, kalau adik-adik jika melihat seekor kucing sedang menggoyangkan ekornya tapi biasanya agak perlahan nih ya, berarti ia sedang marah tuh, ya kan? Bersiap untuk menyerang. Nah, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi ketika keduanya berdiri berhadapan dan sedangkan menggoyangkan ekornya. Ayo, pasti perkelahian besar. Nah, tuh kucing sama anjing pasti akan berantem tuh adik-adik, ya kan? Sebab kedua memiliki pandangan yang bertolak belakang tentang maksud dari menggoyang ekornya, hingga mereka salah mengerti. Anjing yang sedang menggoyang ekornya mengira kucing yang sedang menggoyang ekornya ingin diajak bermain, ternyata sedang marah. Jadi ketika anjing mendekat kucing, langsung menyerang dengan cakarnya, sehingga membuat anjing juga marah, sehingga terjadi saling menggigit. Adik-adik,
pasti sering mendengar bahwa anjing dan kucing itu tidak pernah akur. Bahkan melihat dari jauh saja kucing biasanya sudah ketakutan atau mau marah begitu ya, mau menerkam si anjing itu. Adik-adik, hal ini menggambarkan seringkali terjadi ketika bermain ada pertengkaran dan perkelahian karena ada yang tidak mau diajak bermain, tapi teman lainnya memaksa bermain. Akibatnya malah bertengkar. Adik-adik, kita harus belajar untuk mengenal sifat teman-teman kita. Bila mana adik-adik ada yang bermusuhan, harus berdamai, baik dalam teman-teman maupun dalam saudara-saudara kita, baik kakak atau adik-adik kita. Karena itu, kita semua diajarkan adik-adik harus hidup rendah hati dan saling mengasihi, saling memaafkan, tolong menolong, dan saling berdoa. Segala sikap yang tidak baik harus ditinggalkan dan dibuang dalam kehidupan adik-adik sekalian. Oke adik-adik, jadi adik-adik belajarlah hidup untuk rendah hati, penuh cinta damai, dan mau membantu sesama teman yang mengalami kesulitan dan kesukaran. Beribadah dan rajin berdoa supaya Tuhan Yesus menolong dan memberkati adik-adik sekalian. Tetaplah semangat untuk mengusahakan perdamaian di antara keluarga dan saudara-saudara kita, karena Tuhan Yesus selalu memaafkan ketika kita lalai melakukan kesalahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan, yuk kita menutupnya di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi teladan dalam hidup kami, dan biarlah firman-Mu menjadi kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Baik kami dalam keadaan situasi apapun, biarlah kami lebih merendahkan hati untuk selalu bisa memaafkan, untuk bisa berdamai dalam keluarga kami atau saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus akan pimpinan Roh Kudus di dalam saat teduh pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat beraktivitas ya.